Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristina Tirmawati. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 1 Untirta. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang besarnya peluang gubernur menjadi kandidat calon presiden 2024 nanti. Pada saat ini, gubernur sangat berpeluang untuk menjadi kandidat dalam Pilpres 2024 nanti. Hal ini berlandasan dari kokohnya argumentasi yang berasal dari hasil survei opini publik yang berisikan tentang preferensi publik terhadap calon presiden yang akan datang. Dapat kita lihat di sini ada hasil survei elektabilitas Capres 2024. Yang pertama itu ada Bapak Ganjar Pranowo, yang kedua Anies Baswedan, yang ketiga adalah Bapak Prabowo Subianto. Dapat dilihat di sini dua dari tiga tokoh yang ada di sini itu merupakan gubernur Indonesia, maksudnya gubernur yang berada di Indonesia. Dan di sini ada tiga hasil dari lembaga survei yang memperlihatkan hasil-hasilnya. Yang pertama untuk Bapak Ganjar Pranowo itu beliau mendapatkan poin 22,8% dari DTS. Untuk Bapak Anies Baswedan itu beliau mendapat poin 17,6, sedangkan Bapak Prabowo Subianto mendapatkan poin 19,5. Di sini dapat kita lihat untuk Bapak Ganjar Pranowo beliau lebih unggul di dalam survei elektabilitas di DTS. Yang kedua itu dari IPO. Untuk Pak Ganjar, beliau mendapatkan poin 11,6, dan untuk Pak Anies Baswedan, beliau mendapatkan poin 21,3%, dan untuk Bapak Prabowo, beliau hanya mendapatkan 8,4%. Yang terakhir dari lembaga indeks, dapat kita lihat di sini untuk Bapak Ganjar Pranowo, beliau mendapatkan poin 17,5%. Untuk Bapak Anies Baswedan, beliau mendapatkan poin 7,5%. Yang terakhir, Bapak Prabowo Subianto, beliau mendapatkan poin 17,1%. Dapat dilihat di sini, rata-rata keunggulan dari persentasenya dimenangkan oleh Bapak Ganjar Pranowo, yang dimana beliau adalah seorang gubernur. Dan menurut hasil survei dari SMRC juga terdapat kepala daerah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil, yang dimana mereka menjadi rujukan publik dalam Pilpres 2024 nanti. Sekarang kita masuk ke sistem partai politik Indonesia, yang dimana Indonesia itu menganut sistem multipartai, yang dimana pemilihan kepala negara atau wakil rakyat itu melalui pemilihan umum yang diikuti banyak partai. Dalam hal ini dapat kita lihat di survei elektabilitas partai PDIP unggul dalam survei elektabilitas yang berdasarkan survei calon kandidatnya. PDIP juga menang atau unggul dalam elektabilitasnya. Dapat dilihat di bawah sini ada survei elektabilitas partai. Yang pertama itu dimenangkan oleh PDIP, yang kedua Gerindra, yang ketiga Partai Golkar, keempat itu PKS, dilanjuti dengan PKB dan PSI. Selanjutnya adalah parlementer di Indonesia. Pemerintahan di Indonesia itu bertumpu pada trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang dapat kita lihat di sini eksekutif itu seperti presiden, wakil presiden, dan menteri menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan. Yang kedua itu fungsi legislatif itu seperti MPR, sebagai lembaga yang beranggotakan dari DPR dan DPD, mereka berwenang untuk mengamandemen UUD. Yang terakhir itu yudikatif, seperti MK, MA, dan KY, mereka menjalankan fungsinya yaitu mengawasi penerapan dari undang-undang dasar tersebut. Sekarang lanjut ke sistem pemilu yang ada di Indonesia. Pemilu merupakan salah satu contoh dari pelaksanaan trias politika yang sebelumnya kita bahas. Di tahun 2024 nanti kemungkinan digunakan sistem proporsional terbuka yang dimana memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon
dan wakil yang partai sediakan dan yang akan mereka pilih. Sebelum diadakannya pemilu, pasti ada kegiatan kampanye yang sudah dilakukan oleh partai PDIP dengan memasang baliho. Berikut adalah fotonya. Di dalam foto ini terdapat sebuah baliho yang dipasang oleh partai PDIP, yang di dalam baliho tersebut ada foto salah satu tokoh dari PDI tersebut dan juga tokoh politik, yaitu Ibu Puan Maharani, yang dikabarkan dan diprediksi oleh media akan maju dalam pemilihan presiden 2024 nanti. Sekarang kita masuk ke bagian analisis pribadi saya terhadap atmosfer politik di Indonesia. Pada saat ini maupun di masa yang akan datang nanti, menurut saya kemungkinan politik Indonesia akan berada di situasi yang kurang memuaskan. Karena masih banyak yang akan melakukan hal-hal yang mencoreng dari demokrasi. Seperti politik uang yang memicu adanya tindakan korupsi. Yang kedua itu ada politik oligarki yang dimana banyak muncul dan melibatkan elit-elit politik yang membuat urusan negara itu terlihat seperti urusan orang-orang yang itu saja. Yang biasa muncul di media dan di dunia politik. Selanjutnya ada politik dinasti yang dimana keluarga maupun kerabat yang memiliki relasi atau hubungan dengan suatu kepala pemerintahan bisa saja menjadi salah satu dari mereka. Hal ini tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memang memiliki prestasi dan kemampuan yang ia miliki untuk menepati posisi tersebut. Kesimpulannya, pada masa sekarang hingga masa mendatang, peluang gubernur untuk menjadi kandidat capres bisa dibilang besar. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya persentase gubernur yang sudah muncul pada survei-survei elektabilitas di lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, lembaga-lembaga survei. Hal ini sangat mendukung kemungkinan partai PDIP dan calon-calonnya, yaitu yang diprediksi adalah Bapak Ganjar Pranowo, yang kedua Ibu Puan Maharani, yang terakhir itu Ibu Tri Risma hari ini. Dan Bapak Ganjar Pranowo merupakan gubernur yang kemungkinan akan diprediksi maju untuk mencalonkan diri untuk sebagai presiden di 2024 nanti. Faktor pendukung lainnya yang dapat memperkuat gubernur untuk maju menjadi capres itu bisa dilihat dari sistem partai politik, parlemen, hingga sistem pemilu yang tadi kita sudah bahas. Dan di masa pandemi seperti ini, dibutuhkan pemikiran yang kuat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tadi, yaitu politik uang, politik oligarki, dan politik dinasti. Kita juga bisa memberikan edukasi kepada publik yang dapat menguatkan dan membangun, juga membuka pikiran kita tentang politik. Sekian presentasi dari saya. Jika Anda punya pertanyaan, Anda bisa meng-email saya di kristinatiurmolimaharani@gmail.com atau Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di bawah, di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat.